kabar semua? Jumpa lagi bersama Mem Resti di sini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, tema 3, tugasku sehari-hari. Namun sebelumnya kita akan belajar agama terlebih dahulu. Dan saat ini kita berdoa dulu ya. Tuhan di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. Saat ini anak-anak akan belajar, berkati mereka agar boleh menjadi anak yang pintar, agar mereka boleh sukses suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke. Pelajaran agama kita saat ini judulnya adalah Roti dan Minyak Ibu Janda. Ayat bacaan terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Ada seorang nabi bernama Elia. Pada suatu hari ia datang kepada Raja Ahab dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah yang disembah orang Israel dan yang saya layani, saya memberitahu kepada raja bahwa selama 2 atau 3 tahun yang akan datang ini tidak akan ada embun atau hujan sedikit pun. Itu tandanya akan terjadi suatu kekeringan." Setelah selesai berbicara seperti itu kepada Raja Ahab, Raja Ahab ini adalah raja yang jahat ya. Nama istrinya adalah Izebel. Tuhan memerintahkan Nabi Elia agar pergi dan tinggal di suatu sungai, di tepi sungai kering. Nah, di sana Elia tidak ada yang akan memberi makan, tidak ada orang yang di sana. Namun Tuhan membuat cara, yaitu Nabi Elia ini akan mendapatkan makanan dari burung gagak. Karena tidak ada hujan, maka orang Israel tidak dapat minum dan tidak bisa makan. Karena terjadi kekeringan ya. Dan air sungai pun mulai kering. Nah, ingat ya, Nabi Elia ini bersembunyi di sungai, di pinggir sungai yang bernama Sungai Kering. Kenapa dia bersembunyi? Karena dia mengatakan sesuatu kepada raja. Dan raja ini adalah raja jahat. Raja Ahab ini raja jahat. Dan Elia tidak mau Raja Ahab ini mendapatkan Elia. Akhirnya Tuhan menyuruh Elia ini untuk bersembunyi. Nah, waktu sungai sudah mulai kering, Tuhan memerintahkan ibu janda di Sarfat untuk memberi Nabi Elia makan. Nabi Elia bertemu dengan ibu janda ini, dan Nabi Elia meminta minum dan meminta sepotong roti dari ibu janda ini. Tapi ibu janda ini bilang, "Saya hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak untuk membuat roti terakhir." Ibu janda yang berpikir, jika roti diberikan ke Nabi Elia, maka ibu janda dan anaknya tidak akan makan apapun. Tetapi ibu janda ini menaati firman Tuhan dan ia memberikan roti terakhir untuk Nabi Elia. Lalu Tuhan membuat sebuah mujizat. Tepung di tempayan tidak bisa habis dan minyak di buli-buli juga tidak akan pernah berkurang. Maka ibu janda ini dapat membuat roti untuk anaknya setiap hari dan mereka tidak kelaparan. Suatu hari tiba-tiba anak ibu janda ini terkena sakit. Lalu anak ini tidak bisa bernafas dan anak ini meninggal. Nah, ada yang Tuhan buat, yaitu Tuhan menyuruh Nabi Elia ini menyembuhkan anak ini. Lalu Nabi Elia ini berdoa kepada Tuhan agar anak itu hidup kembali. Dan Tuhan mendengarkan doa Nabi Elia. Maka anak itu hidup kembali. Dan Nabi Elia memberitahukan kepada ibu janda itu bahwa anaknya telah hidup kembali. Akhirnya ibu janda itu percaya kepada Nabi Elia dan juga percaya kepada Tuhan. Apakah anak-anak tahu apa artinya janda? Janda ini adalah seorang perempuan yang tidak memiliki suami lagi. Itu namanya janda. Entahkah itu suaminya meninggal ataukah mereka bercerai, tapi yang jelas janda itu adalah perempuan yang tidak mempunyai suami lagi, tapi dia pernah menikah, ya.
dia pernah mempunyai suami. Nah, janda ini mempunyai anak laki-laki dan Tuhan memberkati keluarga ini. Waktu anak ini meninggal atau tidak bernafas, Tuhan membuat mujizat, yaitu anak ini bisa hidup kembali. Kemudian mujizat lain yang Tuhan buat dalam cerita ini adalah tepung dan minyak yang dibuat untuk roti tidak pernah habis. Kenapa bisa seperti itu? Karena janda ini mau menolong Nabi Elia. Anak-anak yang ada di rumah atau dimanapun berada, ketika kita menolong orang lain, Tuhan akan memberikan berkat yang limpah kepada kita. Sama seperti seorang janda ini. Dia mau menolong Nabi Elia, Tuhan memberikan berkat kepadanya, yaitu tepung dan minyak tidak pernah habis. Sampai musim kelaparan itu terjadi, mereka tetap ada makanan. Dan yang kedua, anaknya yang sakit bisa sembuh kembali. Nah, ayat hafalannya terdapat dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Jadi anak-anak, tetaplah berbuat baik kepada orang lain, karena Tuhan akan selalu memberkati kita semua dimanapun kita berada. Pada saat ini kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari. Dan saat ini kita akan belajar subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Jadi, tugas siswa di sekolah adalah menjaga dan merawat sekolah. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori dinding, tidak mengotori kursi dan meja yang ada di sekolah. Karena tugas siswa adalah merawat sekolah. Nah, ini dia. Mari kita melihat sekolah dasar negeri Nusantara letaknya di mana. Nah, ini dia ya, di cerita tadi, di bacaan tadi dikatakan bahwa di sebelah kiri kanan SDN Sekolah Dasar Negeri Nusantara 01 terdapat sawah-sawah. Kemudian di depannya terdapat rumah warga, ada toko, ada fotokopi, ada balai kerukunan dan puskesmas. Oke. Coba perhatikan rumah warga ya. Di sebelah kiri rumah warga ini ada fotokopi dan balai kelurahan. Kemudian di sebelah kanan rumah warga ini ada toko dan puskesmas. Nah, uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Apa itu uang saku? Uang saku adalah uang jajan. Yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makan atau minum di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan yang berbeda. Nah, sekarang kita akan belajar pecahan uang logamnya. Nah, uang saku, Siti kalau dapat uang saku dari orang tuanya, kalau Siti tidak belanjakan, Siti tabung. Jadi, Mim harap anak-anak juga kalau ada uang saku lalu tidak dibelanjakan, bisa untuk ditabung. Nah, ini dia uang saku Siti. Ada 4 keping uang Rp500. Nah,
Totalnya ada berapa? Oh, totalnya semua 2.000. Sekarang uang saku Dayu ada 5 keping uang Rp200 dan 2 keping uang Rp500. Berapa total semua? Totalnya juga adalah 2.000. Dari mana dapat 2.000? Nah, ini dia. 2 dikali 5 di 500, 2 keping ya. 2 keping dikali jumlahnya 500 sama dengan 1.000. Kemudian 5 keping ya, 5 keping uang 200-nya Dayu, 5 keping dikali 200 sama dengan 1.000. Jadi totalnya 2.000. Sekarang Beni, uang sakunya Beni berapa? Oh, 2 keping uang 1.000-an. Totalnya berapa semua? Rp2.000. Jadi walaupun berbeda, kepingannya beda, ada yang 1.000, ada yang 500, ada yang 200, tapi totalnya tetap sama, yaitu 2.000. Nah, mengenal nilai kelompok pecahan uang. Ini dia ya. Rp200. 2 keping uang Rp100 sama dengan Rp200. Kemudian 1 keping uang 500, 1 keping uang 100, totalnya Rp600. Kemudian 2 keping uang 100, 1 keping uang Rp200, totalnya Rp400. Nah, di sekolah Siti terdapat kebun. Kebun ditanami berbagai sayuran. Di sana terlihat tukang kebun sedang mencangkul. Wah, jadi di sekolah ternyata ada kebun ya. Di sini gerak dasar tari, kita akan belajar gerak dasar tari. Posisi awal itu yaitu berdiri, kaki merapat, badan tegak. Kemudian posisi kedua yaitu posisi tangan lurus ke bawah, badan tegak. Kemudian gerak berikutnya itu gerak menekuk tangan ke samping. Lalu gerak menekuk tangan ke atas, kemudian posisi kaki berjingkat, kemudian gerak mengangkat kaki. Ada juga gerak menekuk tangan ke depan, lalu kembali ke posisi seperti awal, yaitu posisi tangan lurus ke bawah, badan tegak. Jadi anak-anak bisa lakukan gerakan ini ya, gerakan ini di rumah. Nah, ini menabung di sekolah. Jadi di sekolah kita itu biasanya ada seorang guru yang membantu siswa-siswa untuk menabung di sekolah. Jadi kalau anak-anak yang ingin menabung di sekolah bisa serahkan kepada salah satu guru yang memang bertugas untuk menangani uang tabungan anak-anak. Kemudian guru ini akan membawa uang tabungan anak-anak tersebut atau siswa-siswi ke bank. Jadi guru yang menabung tapi atas nama siswa, seperti Siti di sini. Siti menyerahkan uangnya kepada Ibu Rita, dan tabungan Siti walaupun Ibu Rita yang mengantar uangnya ke bank, tapi tabungan itu atas namanya Siti. Nah, ini kembali lagi kita mengenal nilai kelompok pecahan uang. Ini uang kertas ya. Uang 1.000-an 2 lembar nilainya 2.000. Uang 1.000-an 3 lembar nilainya 3.000. Uang 1.000 1 lembar, 2.000 1 lembar nilainya 3.000. Nah, kalau ini berapa? Gambar ini berapa kira-kira? Ada 3 lembar uang 1.000, 1 lembar uang 2.000. Ini totalnya 5.000. Kemudian yang ini 1 lembar uang 1.000, 1 keping uang 1.000, berapa totalnya? Rp2.000. Nah, kalau yang ini 4.000 ya, 2 lembar uang 2.000-an, totalnya 4.000. Ini 2.000 1 lembar, 1.000 1 keping, totalnya Rp3.000. Oke, bermain tebak-tebakan. Ini adalah tugas yang diberikan guru kepada anak-anak untuk menebak uang. Hari ini ibu guru memberi tugas membuat kartu uang. Siswa membentuk kelompok secara berpasangan. Mereka melakukan tebak-tebakan. Edo mengangkat beberapa kartu. Beni menjawab Rp2.000. Semua siswa asik belajar dengan bermain. Setiap kelompok bekerja sama menyelesaikan tugas. Semua saling membantu teman.
Membantu teman merupakan tugas siswa. Nah, ini ada lagi ya, kita ketemu. Selain merawat sekolah, menjaga dan merawat sekolah, tugas siswa berikutnya yaitu membantu teman, saling membantu teman di sekolah. Bermain sepak bola. Pasti kalau anak laki-laki sudah tahu ya permainan sepak bola itu seperti apa. Oke. Untuk mengetahui ceritanya, anak-anak boleh baca di rumah ya. Nah, di sini ada salah satu tugas siswa yang harus dilakukan lagi di sekolah, yaitu bekerja sama dengan baik. Jadi, merawat, menjaga dan merawat sekolah, membantu teman, bekerja sama dengan baik. Itu adalah tugas-tugas yang harus dilakukan di sekolah. Pasar kelas. Nah, pasar kelas itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa-siswa di dalam kelas. Pasar kelas itu artinya berjual beli di dalam kelas. Jadi ada pembeli, ada penjual. Nah, siswa-siswa boleh baca ya di rumah ceritanya ini. Pembeli itu adalah seseorang yang membeli barang kita. Penjual itu adalah seseorang yang menawarkan atau menjual barang-barang. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menghibur temannya. Jadi ada yang berjualan di kelas, ada yang menampilkan tarian. Mereka sangat senang mengikuti kegiatan jual beli. Siswa belajar melakukan jual beli dengan jujur. Jadi kalau melakukan jual beli itu kita harus tahu ya jumlah uangnya, harus tahu. Makanya tadi kita belajar kalau 3 lembar uang 1000-an berapa totalnya, itu 3000. Jadi anak-anak harus tahu sebelum melakukan jual beli. Nah, pasar kelas ini dilakukan atas izin ya. Kalau misalnya ada hubungan dengan pelajaran boleh dilakukan. Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan pelajaran, tidak boleh dilakukan setiap hari pasar. Jangan sudah belajar sudah jualan semua di kelas tapi tidak belajar lagi. Mereka melakukan pasar kelas karena kebetulan di pelajaran mereka, pelajaran kelas 2 ada yang namanya pasar kelas. Jadi pada saat itu saja diizinkan untuk berjual beli di dalam kelas. Oke, ini adalah tarian menari, ayo menari menanam jagung. Ini adalah gerakan ya, gerakan. Jadi anak-anak boleh putar lagunya di rumah sambil mempraktikkan gerakan menanam jagung. Kemudian nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana gaya awal ketika memperagakan tarian menari menanam jagung? Nah, ini dia ya, gerakan menggoyangkan tangan ke kanan dan ke kiri. Kemudian bagaimana gerakan mengajak saat melakukan gerakan tarian menanam jagung. Jadi tangan mengayun dari depan ke arah muka. Jadi diperhatikannya. Kemudian kedua tangan menyimpang dengan lutut ditekuk pandangan ke telapak tangan. Terus ada gerakan silang dada, gerakan mengambil cangkul. Ini ada di buku ya, halaman 79. Gerakan mencangkul, kedua tangan melakukan gerakan. Kemudian tangan kanan di pinggang, tangan kiri angkat kepala, gerakan kaki jalan di tempat. Kedua tangan diayun sambil berputar, gerakan kaki jalan di tempat sambil berputar. Nah, tugasku sehari-hari di sekolah, kita akan belajar bahasa Inggris ya. Tadi ada yang nggak sempat catat ini, ada merawat dan menjaga sekolah, bekerja sama, terus membantu teman. Nah, ini belajar, study, bermain, play, sopan, polite, peduli, care, mengasihi, love, bekerja sama, work together, disiplin. Oke, inilah tugas-tugas yang ada di sekolah yang harus kita lakukan, yaitu kita harus belajar, kita harus bermain, kita harus sopan, kita harus peduli orang lain, kita harus mengasihi, kita harus bekerja sama, dan kita harus disiplin menjadi
ya. Oke, ini ada contoh percakapannya. Hello, can you play with me? Halo, bisakah kamu bermain denganku? Jawabannya adalah yes, of course. Ya, tentu saja. Let us study together. Mari kita belajar bersama. Let's go. Ayo. Jadi ini bisa dipraktikkan ya. Oke, pelajaran kita sampai di sini sudah selesai. Jangan lupa untuk tetap belajar dari rumah, selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan tubuh, rajin mandi, rajin berdoa juga ya terutama agar anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat. Oke, untuk mengakhiri kegiatan belajar kita Mim akan tutup pintu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, kami telah selesai belajar, biarlah apa yang telah kami pelajari kami terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di